fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ahli forensik digital Rismon Sianipar bertemu Kas Mujo, pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun, dalam pertemuan singkat di Sleman, Kas Mujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Pengakuan Kas Mujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Lantas, apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Atau justru sengkarut ini akan berakhir di ranah hukum? Ya pemirsa, fakta baru dari polemik kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih bergulir. Terbaru pemirsa, ahli forensik digital Rismon Sianipar ini langsung datang ke Sleman, Yogyakarta menemui Kas Mujo yang pada kesempatan sebelumnya juga sempat dikunjungi oleh Joko Widodo dan diperkenalkan sebagai dosen pembimbing akademiknya kala berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Namun di kesempatan yang berbeda, dalam pertemuan dengan Rismon Sianipar, Kas Mujo justru menyangkal hal tersebut. Lantas akankah pengakuan ini justru menambah keraguan publik dan perlukah kemudian Joko Widodo membuka ijazah aslinya yang sebelumnya sudah dinyatakan identik atau asli juga oleh Barreskrim Mabes Polri? Pemirsa, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Petrus. Selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan bergabung bersama kita ada Pak Trubus Radiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Sehat ya Pak Trubus, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Freddy Alek Damanik, Waketum dari Projo. Selamat malam Mas Alek, sehat ya Mas, terima kasih sudah hadir. Bang Petrus, ini kan Barreskrim saja melalui kemudian uji forensik sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi ini identik asli. Kenapa sih Bang Rismon masih saja sampai harus datang ke Sleman, Yogyakarta untuk menemui Pak Kas Mujo? Apalagi yang dicari? Ya, kalau penghentian penyelidikan itu kan sifatnya sementara. Dia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena penghentian penyelidikan itu sifatnya sementara, maka masyarakat yang berkepentingan dengan laporan polisi baik di Mabes Polri maupun di tempat-tempat lain, mereka akan selalu berusaha untuk menemukan hal baru ya, atau fakta-fakta baru, mana tahu dapat. Dan Rismon rupanya dapat. Sehingga informasi yang dia dapat dari penjelasan langsung Pak Kas Mujo, ini akan sangat berguna terkait dengan permintaan TPUA selaku pelapor di Barreskrim Mabes Polri agar dilakukan gelar khusus. Tujuannya supaya penyelidikan itu dibuka kembali. Kenapa kemudian penyelidikan itu harus dibuka kembali? Apa kemudian yang merasa belum puas dengan penyelidikan yang sudah terjadi? Pertama, yang namanya pelapor pasti dia punya kepentingan, terutama ini karena menyangkut ijazah seorang presiden yang berkuasa selama 10 tahun. Tentu masyarakat sangat berkepentingan ketika ada perdebatan publik bahwa ijazah ini palsu atau diduga sebagai palsu. Pro kontra tentang ijazah palsu ini 2 tahun berjalan. Mestinya begitu muncul dugaan ijazah palsu ini menjadi perbincangan publik, maka orang pertama yang harus bertindak itu adalah Polri. Tapi kesalahan Polri, dia tidak langsung merespons ini dengan membuka sebuah penyelidikan, tapi dia menunggu laporan masyarakat. Padahal persoalan dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu itu adalah persoalan kepentingan umum. Di dalam itu ada kepentingan lembaga kepresidenan. Bisa dibayangkan ya, negara begini besar, terus seorang presiden yang memimpin negara ini, tapi kan ijazahnya disebut-sebut sebagai palsu. Tapi kan pada akhirnya polisi juga bertindak, Bang Petrus, dia bertindak, dan juga sudah tapi melakukan penyelidikannya belum maksimal. Karena dari sisi pelapor, baru 3 orang dimintai klarifikasi. Harusnya penyelidikan itu matang, ya. Orang seperti Rismon, orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, karena mereka sudah
mendeklar bahwa mereka punya temuan dan mereka simpulkan itu ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu menurut keyakinan mereka itu palsu, mereka harus didengar. Oke, baik Bang Petrus. Mas Alek, bagaimana memandang ini? Dianggapnya penyelidikannya belum sempurna, belum matang ini, tapi Barreskrim saja sudah seperti mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik atau asli, sampai turun langsung loh ke Sleman menemui Pak Kasmujo, Mas Alek. Iya, saya sepakat dengan Bang Petrus dalam konteks memang mereka ini, katakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismon dalam konteks ini mempunyai kepentingan. Tapi saya lebih melihat kepentingan Rismon, Roy dan kawan-kawan ini untuk membackup dia atau menyelamatkan dia, mencari bukti-bukti untuk dia, terlebih untuk di kasus yang di Polda Metro Jaya. Dia yang masih bergulir. Dia harus punya bukti yang kuat, dia harus punya argumen yang kuat agar dia bisa memperkuat nanti bukti-buktinya bahwa yang dia lakukan itu bukan fitnah. Oleh karena itu, kalau dari ijazah katakan menurut saya sudah kecil sangat ya peluangnya orang-orang itu karena sudah begitu jelas menurut saya. Nah, mencoba masuk dari skripsi segala macam skripsi segala macam digali sampai ke tempat KKN. Tapi silakan, Pak Jokowi juga sudah mengatakan silakan, itu semua masih ada, silakan. Dan saya yakin juga 100% pasti akan mentok. Tapi dalam konteks yang Pak Kasmujo ini saya mau tanggapi begini. Pertama, sekali lagi UGM sudah menyatakan, nah, itu yang paling hakiki, paling berhak di situ, punya kewenangan di situ. UGM bisa salah, tetapi dalam sejarah UGM sampai saat ini masalah ijazah belum pernah salah, belum pernah ada masalah setidaknya, Nah, jadi menurut saya sangat layak kita memang memegang omongan atau apa yang dikatakan oleh UGM ini. Yang kedua, konteks dari video itu konteks dari video itu saya lihat si Pak Kasmujo ini konteksnya saya lihat tidak nyaman untuk ditanyai atau ditemui oleh Rismon. Dia pertama langsung menolak, kemudian Rismon masih berusaha supaya konteksnya saya melihatnya supaya cepat pergi aja, saya bukan ini bukan ini, saya supaya cepat selesai. Nah, tetapi apapun apa yang saya katakan nanti, apa yang Rismon katakan, Bang Petrus katakan, tetapi semuanya itu ada arsip dokumennya di UGM. Pak Kasmujo mengatakan bukan, nanti UGM akan ini arsipnya, dan UGM sudah menyatakan itu. Ada arsipnya semua. Nah, itulah nanti yang saya rasa dan saya yakin akan dibuka di persidangan. Dibuka di persidangan dalam konteks kalau yang di Polda Metro Jaya ini berlanjut ke proses persidangan. Baik Mas Alek. Pak Trubus. Kita kira ini sudah sampai pada titik akhir. Ternyata belum selesai juga ini polemik ijazahnya Pak Jokowi, Pak Trubus. Dengan adanya fakta baru yang muncul dari pernyataan Pak Kasmujo, bagaimana publik kita melihat polemik yang masih bergulir ini, Pak Trubus? Iya, publik makin curiga sebenarnya ada apa kan gitu. Karena ini kan perbedaan di mana Pak Kasmujo dijelaskan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi loh, pembimbing akademik. Nah, itu kan sudah dijelaskan, artinya pernyataan itu sudah resmi. Tetapi menjadi menarik adalah kemudian ketika Pak Kasmujo sendiri di depan Rismon itu membantah itu juga. Nah, ini kan apakah bisa saja apa yang disampaikan Mas Daman ini benar gitu ya, artinya bahwa mungkin dia karena orang Jawa marah dia didatengin terus emosi bisa saja nggak nyaman dia atau dia orang tua kan, jadi kita begitu, tapi itu berpikir positif, tapi bisa saja karena spontanitas itu jadi benar, gitu karena kan. Semua juga punya bobot dalam setiap pernyataan yang disampaikan. Tetapi yang jelas bahwa keberadaan Pak Kasmujo ini kan sebagai saksi kunci sebenarnya, saksi kunci salah satu, dan itu harus dilindungi, jangan sampai kemudian tiba-tiba beliau sakit kan, ini harus harus dilihat seperti itu juga kan. Jadi dalam hal ini memang sebaiknya ada
langkah mungkin tadi disampaikan Pak dari Pak pengacara, mungkin ya pengertiannya memang ya aparat penegak hukum jadinya kan yang harus ini merespon ini semua, memastikan bahwa kondisi kan yang jelas bahwa publik sendiri sampai hari ini kemudian bertanya-tanya terus, kekepoannya kan makin tinggi publik itu, jadi sesungguhnya ada apa sih kok ramai banget gitu ya, terus siapa yang diuntungkan kan itu, pertanyaan kan seperti itu, artinya kalau yang diuntungkan ada yang memandang wah itu keuntungan politis Pak Jokowi, ada yang menuntung lagi ya karena kemudian istilahnya branding gratis kan gitu, jadi marketingnya, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini persoalan hukum, tentu harus diselesaikan secara hukum terlepas dari itu semua. Jadi intinya padahal publik itu sebenarnya kenapa pernyataan-pernyataan muncul terus yang isinya itu istilahnya ya mengesampingkan lah. Ini kan pernyataan dari UGM sudah dinyatakan itu resmi. Dari Barreskrim sudah mengatakan itu resmi. Bahkan di kesaksian teman seangkatannya pun sudah mengatakan ya sudah resmi. Artinya kan selain Pak Kasmujo ada saksi-saksi yang lain kan yang menyaksikan. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi ketika kemudian saksi kuncinya sebagai saksi mahkota katakanlah itu mengatakan bahwa ini apa saya bukan pembimbing akademik lah ini jadi ini kan bertentangan dengan yang di jadi masyarakat makin penasaran gitu lihat sesungguhnya ada apa sesungguhnya kan, ada apa ini Mas Saleh karena kemudian pernyataannya kok beda-beda begitu ya Pak Trubus di sebelumnya Pak Jokowi begitu lantang menyampaikan memperkenalkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik tapi kemudian ketika ditemui oleh Bang Rismon kok menyatakan halnya yang berbeda begitu mungkin nanti bisa dijawab ya Mas Saleh ya usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.